Hai guys, kembali lagi di channel Cibul Movie. Di video kali ini saya akan membahas alur film Mr. Harrigan's Phone. Film ini menceritakan seorang anak laki-laki yang tinggal di kota kecil bekerja sebagai pembaca pribadi seorang miliarder yang lebih tua. Mereka pun berteman sangat akrab sehingga saat pria tua itu mati, mereka masih bisa berkomunikasi menggunakan ponselnya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita menuju ke alur filmnya. Film berlatar di sebuah desa yang bernama Harlow, Amerika Serikat. Di sini terdapat seorang anak kecil yang tinggal bersama ayahnya. Anak itu bernama Craig, di mana sang ibu yang sudah meninggal. Ia dan ayahnya aktif mengikuti kegiatan di gereja. Saat itu, Craig tampil di depan untuk membacakan sebuah ayat. Tanpa ia sadari ternyata seorang kakek yang bernama Mr. Harrigan menyukai cara bacaan dan pembawaan dari Craig. Setelah mendengarnya, Harrigan sengaja datang ke rumah Craig untuk memintanya menjadi private reader atau pembaca pribadinya dengan bayaran $5 per jamnya. Ternyata Mr. Harrigan ini adalah satu-satunya orang terkaya di desa Harlow. Keesokan harinya Craig pun pergi ke rumah Harrigan. Harrigan memiliki rumah yang sangat besar dan luas. Tapi ia hanya mempunyai 2 orang asisten rumah tangga, satu untuk mengurus kebun bernama Pete dan satu lagi untuk mengurus di dalam rumah bernama Edna. Craig pun dipersilahkan masuk, dia takjub melihat isi di dalam rumah itu sangatlah mewah. Selama bekerja Craig datang ke rumah itu sebanyak 3 kali dalam seminggu untuk membacakan cerita atau novel di tiap pertemuannya. Tapi khusus hari Selasa Craig harus membuka pintu sendiri karena kedua asisten dari Mr. Harrigan sengaja diliburkan. Semakin banyak pertemuan yang mereka jalani semakin banyak pengetahuan dan informasi yang Craig dapat tentang Mr. Harrigan. Seperti halnya Mr. Harrigan tidak pernah menikah serta tidak memiliki anak sama sekali. Dia juga sengaja meninggalkan seluruh keluarganya demi tinggal di desa Harlow. Mr. Harrigan dulunya sempat mengelola perusahaan besar, namun ia mengundurkan diri hanya karena karyawannya tidak bertindak jujur serta melawan. Maka dari itu di masa tuanya Mr. Harrigan hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan yaitu berjualan kartu lotre yang bernama Red Devil. Di mana siapa yang beruntung akan mendapatkan uang dalam jumlah cukup banyak. Sayangnya Craig tidak pernah beruntung sama sekali walaupun dia sendiri sudah menggosok ratusan kartu lotre itu. Tak terasa Craig sudah membaca untuk Mr. Harrigan selama lebih dari 5 tahun dan sekarang ia telah menjadi seorang remaja yang akan menempuh pendidikan SMA. Di masa SMA-nya Craig harus berpergian menggunakan bis dikarenakan sekolahnya yang berada di tengah kota yang bernama Gate Falls. Dia harus bersekolah di situ dikarenakan di Harlow tidak ada SMA. Di sekolahnya terdapat seorang pembuli yang bernama Kenny, bersama dengan teman satu desanya Craig sudah dianti-anti oleh U-Bot jika Kenny adalah orang yang sangat rese dan harus berhati-hati agar tidak ada masalah dengannya. Setelah itu Craig juga ditunjukkan kantin yang dimana anak-anak populer berkumpul untuk menghabiskan waktunya bermain handphone. Di kantin itu pun terdapat 3 circle pengguna handphone dengan jenis merek handphone seperti Apple, BlackBerry dan Samsung, dikarenakan film ini berlatar belakang di tahun 2008 jadi wajar saja handphonenya masih jadul ya guys. Hal itu pun jelas membuat Craig dan teman-temannya iri dikarenakan mereka tidak pernah memiliki handphone. Singkat cerita kelas pun selesai, Kenny sengaja mendekati Craig dan menyuruhnya untuk menyemir sepatu dengan alat semir yang sudah disiapkan olehnya. Untung saja hal itu disadari oleh seorang guru bernama Hart, di mana guru itu sangat benci dengan hal bully-membuli. Sayangnya Kenny masih tidak tahu diri walaupun ia sudah diselamatkan oleh Craig dengan mengatakan bahwa isi dari kotak itu adalah roti lapis yang diberikan oleh Kenny kepadanya. Saat kembali ke rumah, ayahnya bertanya tentang hari pertamanya di sekolah. Namun Craig tidak ingin berbicara banyak dan ia hanya meminta ayahnya membelikannya handphone agar ia bisa melakukan panggilan darurat jika butuh bantuan. Namun, ayahnya menolak dan menjawab bahwa di kota kecil ini kamu tidak perlu handphone namun hanya perlu teriak untuk meminta pertolongan. Craig pun kembali tiba di kediaman Mr. Harrigan. Dari kejadian tadi ia bertanya apakah Mr. Harrigan pernah dibully di tempat kerjanya, yang ternyata Mr. ini pernah dibully dan mengalami peristiwa itu setiap hari dan berujung ia harus menghadapi semuanya dengan sifat yang sangat keras. Bahkan ia akan selalu menyingkirkan orang-orang yang tidak pernah memberikan rasa nyaman kepada dirinya. Singkat cerita, waktu Natal pun tiba, tampak Craig dan ayahnya sedang membukakan kado. Craig memberikan sebuah sweater rajut kepada ayahnya, Craig pun mendapatkan hadiah dari sang ayah dan juga Mr. Harrigan.
Mr. Harrigan sengaja memberikan Craig sebuah tiket lotre Red Devil yang kali ini tiket itu ternyata lagi gacor yang membuat Craig mendapatkan jackpot sebesar $3.000. Sedangkan hadiah dari sang ayah Craig sengaja dibelikan sebuah iPhone atas apa yang sempat diminta sebelumnya. Ia sangat senang dan menggunakan handphone itu untuk menelpon Mr. Harrigan untuk mengucapkan terima kasih. Pagi harinya Craig datang dengan semangat ke sekolah, dan teman-temannya heran dengan tingkah Craig yang begitu terburu-buru menuju ke kantin, yang ternyata Craig hanya ingin duduk di circle pengguna iPhone di mana mereka sangat sibuk dengan handphone-nya masing-masing. Saat pulang dari sekolah Craig pun pergi ke rumah Mr. Harrigan untuk mengambil gaji. Di saat dia ingin balik, Mr. Harrigan menahannya dan bertanya kenapa kamu tidak menghabiskan waktu bersama teman-temanmu untuk bergaul maupun bersama wanita. Di sini Craig menjawab bahwa ia sangat menikmati setiap detik kebersamaannya dengan Mr. Harrigan. Ia menikmati waktu ketika ia membacakan buku untuk si Mr. di mana Craig bisa berbicara lantang selama 1 jam penuh. Hal tersebut memberi ia sebuah kekuatan yang jelas-jelas tak bisa ia dapatkan di luar sana. Di lain hari Craig pun kembali datang sambil membawakan sesuatu yang ternyata dia memberikan sebuah handphone kepada Mr. Harrigan dengan mengandalkan hasil uang dari tiket lotre. Craig melihat bahwa Mr. Harrigan tidak pernah tertarik dengan teknologi walaupun dia sendiri adalah orang terkaya. Di sini Craig memancing Mr. Harrigan dengan menginstal aplikasi bursa saham yang dapat diakses hanya dengan beberapa sentuhan. Begitupun dengan bacaan berita betapa kagetnya Mr. Harrigan setelah membandingkan bahwa koran yang selalu ia beli tidak pernah secepat itu untuk mengupdate berita. Pada momen inilah seharian penuh sengaja Craig gunakan untuk mengajari si Mr., baik itu menyeting panggilan telepon, nada dering serta bagaimana caranya untuk membuat pesan suara dan membalasnya, semua diajari oleh Craig sampai-sampai sudah 1 minggu lamanya mereka habiskan untuk mengulik handphone tersebut. Yang hasilnya dengan nama julukan Pirate King yang dituliskan oleh Mr. Harrigan di kontak handphone Craig, Mr. Harrigan pun siap untuk menggunakan handphonenya di setiap waktu. Seiring berjalannya waktu kesehatan Mr. Harrigan semakin memburuk hal itu ditunjukkan dengan adanya tabung oksigen yang baru saja dibeli untuk dipakai secara rutin saat malam hari. Pada momen ini Craig menceritakan bahwa ia sangat ingin menjadi penulis naskah, sayangnya Mr. Harrigan mengatakan bahwa jika di dalam dunia entertain itu akan sulit dan tak adil, dan ia akan punya musuh yang akan dihadapi. Maka dari itu, Craig dipaksa berjanji oleh Mr. Harrigan untuk selalu menyingkirkan orang-orang yang dirasa sebagai musuh. Dan ia pun berjanji akan hal itu kepada Mr. Harrigan. 2 hari berselang, Craig kembali datang seperti biasa ke rumah Mr. Harrigan. Namun, kali ini ia dikejutkan dengan keberadaan Mr. Harrigan yang tidak bersuara sama sekali. Lalu Craig menemukan Mr. Harrigan sudah tergeletak di kursinya sambil memegang ponsel yang baru saja ingin menelpon Craig. Momen menyedihkan itu bisa terlihat saat Craig menggoyangkan tubuh Mr. Harrigan, dan handphonenya Craig langsung berbunyi yang menandakan bahwa sudah sedekat itu bagi si Mr. Harrigan untuk menelpon Craig, namun apa boleh buat takdir berkata lain, dan Craig sendiri langsung menelpon ayahnya. Dan ayahnya Craig pun segera menelpon ambulans. Dan di sini untuk terakhir kalinya Craig membacakan buku novel di depan Mr. Harrigan yang tetap terduduk itu. Lalu sepulangnya Craig dari rumah Mr. Harrigan, rupanya tidak sadar Craig membawa handphone milik Mr. Harrigan. Di sini Craig tidak sanggup menahan sedihnya sampai harus mengirim pesan kepada Mr. Harrigan yang berisi bahwa Craig akan merindukan sore hari ketika mereka bersama. Ibalah di hari pemakaman Mr. Harrigan, di sini Craig membacakan ayat untuk Mr. Harrigan. Lalu Craig berkata kepada ayahnya bahwa ia ingin menjadi orang terakhir yang melihat wajah dari sang Mr. Dan setelah semua orang keluar, tibalah giliran Craig. Di sini Craig berinisiatif memasukkan handphone si Mr. Harrigan ke dalam saku jasnya. Mr. Harrigan dikubur di tempat yang sama dengan ibunya Craig. Setelah pemakaman selesai, Craig dihampiri oleh seseorang yang menangani keuangan Mr. Harrigan. Lalu ia memberikan Craig sebuah surat yang isinya adalah surat wasiat dari sang Mr. yang mana Mr. Harrigan memberikan uang sejumlah $800.000 kepada Craig untuk membiayai kuliahnya selama 4 tahun dan untuk mengambil S2-nya nanti, serta sebagai modal awal untuk nanti Craig membangun karirnya. Ada satu hal yang bikin Craig kaget yaitu saat Mr. Harrigan menuliskan di akhir surat itu yang berisi ia juga merindukan sore hari di saat mereka bersama. Mengingat hal itu, Craig pun sontak bingung dan seperti orang ketakutan, bagaimana bisa si Mr. Harrigan membalas pesan chatnya, padahal surat itu sudah ditulis sebelum ia meninggal.
Alhasil Craig tidak bisa tidur semalaman hanya untuk memikirkan hal tersebut. Lalu Craig pun mengambil ponselnya dan sengaja menelpon Mr. Harrigan. Lalu ia meninggalkan pesan suara yang mengucapkan bahwa ia sangat benar-benar merindukan Mr. Harrigan. Pagi harinya, saat Craig kebangun, ia sangat kaget saat melihat handphonenya dan mendapatkan pesan balasan dari Mr. Harrigan yang isinya CCCA. Craig pun langsung turun ke bawah dan menceritakan hal itu. Ayahnya pun berkata bisa saja handphone milik Mr. Harrigan diretas oleh orang iseng. Namun, Craig masih bersikeras kalau Mr. Harrigan masih hidup. Karena tidak percaya, Craig pun pergi ke pemakaman sang Mister. Ia pun bertanya-tanya apakah benar sang Mr. Harrigan masih hidup. Lalu Craig pun sengaja menelepon sang Mister dan dengan jelas bunyi handphonenya masih terdengar. Apaan tuh? Sepulang dari makam, Craig melihat rumah Mr. Harrigan akan segera dijual dengan adanya pelang yang dipasang. Lalu Craig pergi ke rumah itu. Di sana masih ada Edna, asisten di rumah itu. Lalu Edna menyuruhnya masuk, dan mereka pun berbincang-bincang dan Craig pun pergi ke ruangan Mr. Harrigan tempat ia biasa membacakan buku untuknya, dan Craig pun duduk di kursi Mr. Harrigan. Craig pun hanya bisa melanjutkan sekolahnya dengan perasaan campur aduk, dan menjelang akhir semester, seperti pada sekolah umumnya ada acara sekolah, Craig mendapatkan ajakan dari seorang wanita bernama Regina untuk dansa musim dingin dengannya. Tibalah di pesta dansa itu, namun hal tak terduga harus terjadi setelah Regina meminta izin ke toilet dan Craig pun ikut mengawaninya ke toilet, di mana tiba-tiba Kenny mulai menghampiri Craig dan berkata bahwa dirinya baru saja dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan menjual ganja di sekolah. Lalu Kenny menuduh Craig lah dalang di balik semua ini. Craig tidak terima, lalu karena sudah terpojok Craig pun menonjok muka Kenny, yang membuat Kenny marah dan babak belur menghajar Craig dengan posisi tidak berdaya. Beruntung Regina mencari Craig dan ia langsung membawa Craig ke ruang UKS. Di sana Craig diobati oleh Ibu Hart. Namun, Craig berkata bahwa bukan Kenny pelakunya dan ia berkata bahwa Ibu Hart sangat wangi. Ternyata wangi tersebut berasal dari sabun yang dipakainya yang bermerek Bud Bay. Selepas dari sekolahnya, Craig tidak bercerita kepada ayahnya dan sengaja tutup mulut agar masalah tidak semakin parah. Di sini Craig pun curhat kepada Mr. Harrigan lewat teleponnya bahwa ia baru saja dihajar oleh Kenny, namun ia sempat melawannya karena ia ingin menepati janjinya kepada Mr. Harrigan. Curhatan itu sengaja ia keluarkan agar bisa merasa lega dan jauh lebih nyaman. Namun, siapa sangka paginya Craig mendapat kabar bahwa Kenny ditemukan tewas tadi malam. Craig pun sangat kaget dan panik. Ia pun bersama temannya pergi memeriksa rumahnya Kenny yang sudah didatangi oleh ambulans. Usut punya usut, ternyata Kenny tewas akibat terpleset dalam keadaan mabuk dari lantai 2 kamarnya, serta membuat lehernya patah dengan posisi badan menghadap ke bawah sambil memegang semir sepatu dan tanpa disadari posisi ini terlihat sama dengan posisi Craig ketika baru saja dihajar oleh Kenny. Malamnya Craig pun menelepon dan meninggalkan pesan suara kepada Mr. Harrigan. Ia bertanya apakah kematian Kenny ada hubungannya dengan Mr. Harrigan. Jika ada maka ia boleh mengetuk dinding kamar Craig sebanyak 3 kali. Namun bukan lagi ketukan, Craig malah dimiskal oleh Mr. Harrigan. Ia pun sangat kaget dan ketakutan. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Lalu Mr. Harrigan pun mengirim pesan aneh yang bertulis AACCCX. Merasa tak tahan lagi Craig pun kemudian mendatangi toko handphone di pusat kota. Ia pun membeli handphone baru dan meminta petugas untuk memindahkan semua datanya ke handphone yang baru dibelinya. Selepas dari toko, Craig pun langsung menaruh handphone lamanya ke dalam sebuah kotak serta sengaja disimpan ke dalam lemari. Dan seiring berjalannya waktu, semua pun berjalan normal, serta tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Craig juga bersiap meneruskan cita-citanya sebagai penulis naskah di kota Boston, Amerika Serikat. Karena antusiasnya Craig mendapatkan beasiswa penuh dan ia pun langsung berpamitan dengan sang ayah tercinta. Setiba di Boston Craig benar-benar hidup mandiri, di sana ia sangat serius dalam mengikuti dunia perkuliahan. Ia menganggap bahwa dirinya harus membalas segala kebaikan yang sudah diberi oleh sang ayah maupun Mr. Harrigan, maka dari itu dia harus sangat giat dalam belajar dan menjauhi segala hal termasuk wanita.
Sampai suatu ketika Craig mendapat kabar buruk dari ayahnya bahwa guru kesayangannya yaitu Ibu Hart harus tewas dalam sebuah kecelakaan mobil saat Ibu Hart sedang pergi liburan dengan tunangannya. Namun semuanya harus berubah drastis di saat seorang pemabuk bernama Dean mulai berkendara dari arah berlawanan. Sontak terjadilah tabrakan tersebut yang menyebabkan Ibu Hart tewas sedangkan sang kekasih mendapatkan luka yang serius serta harus dirawat di rumah sakit. Mirisnya si penabrak alias Dean, ia hanya luka ringan saja dan hanya mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi padahal semasa hidupnya ia sudah menabrak 4 orang dan keempatnya harus tewas termasuk di antaranya Ibu Hart itu sendiri. Jelas kejadian itu membuat Craig sangat marah dan ia merasa sangat dendam kepada Dean. Di mana setelah sekian lama Craig kembali memutuskan untuk mengambil handphone lamanya itu, sengaja dicas terlebih dahulu dan Craig langsung kembali menelpon dan meninggalkan panggilan suara kepada Mr. Harrigan yang menceritakan semuanya secara detail. Semenjak itulah Craig selalu memantau artikel di media sosial dan browsing tanpa henti untuk menunggu berita kematian dari Dean. Dan benar saja beberapa hari setelahnya Dean pun ditemukan tewas di dalam kamar mandi rehabnya. Dengan segera Craig pun mendatangi tempat rehab itu serta menemui salah satu petugas dan Craig rela membayar $200 demi mendapatkan kronologis lengkap bagaimana seorang Dean bisa tewas. Ternyata ia tewas di dalam kamar mandi akibat tersedak sampo beserta sabun batangan yang mengejutkannya merek sabun itu sama persis dengan yang dipakai oleh Ibu Hart yaitu Bud Bay. Mendengar penjelasan itu Craig pun merasa tidak percaya serta ia sedikit menyesal. Di hari yang sama Mr. Harrigan kembali mengirim pesan kepada Craig yang berisi CCCST. Craig pun ke makam Mr. Harrigan. Craig menyimpulkan bahwa CCC merupakan sebutan dari namanya yaitu Craig sedangkan ST adalah sebuah pengingat yang berarti stop. Alhasil Craig langsung segera mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat kepada Mr. Harrigan. Dan film pun selesai dengan memperlihatkan adegan Craig yang sengaja membuang handphone lama miliknya ke dalam sungai. Oke guys, sekian saja pembahasan alur cerita filmnya. Jika ada film yang ingin direview atau komen dari kalian silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan bantu channel ini dengan like, komen dan subscribe.